أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا
wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Demikianlah lantunan ayat suci Al-Quran yang begitu indah yang telah dilantunkan oleh Abi Salman. Mudah-mudahan baik pembaca maupun pendengar akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal Alamin. Baiklah, untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Direktur Utama kita, yaitu Bapak Yoyon Suryono. Kepada Bapak Yoyon Suryono saya persilahkan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan bisa berkumpul dalam acara manasik umroh yang insya Allah seharusnya kita berencana berangkat di tanggal 18 Februari 2021. Ya, mungkin qadarullah Bapak Ibu juga sudah mendengar berita-beritanya. Yang saya hormati Bapak Ustadz Suparman, yang insya Allah hari ini akan membantu mengisi manasik kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati juga Abi Salman, agent partner kami, ada Mbak Rini, ada Bu Endang, terus ada Mbak Desi juga, ada Bu Eva yang jauh-jauh dari Talang Padang juga datang ke sini. Yang saya hormati juga yang tentunya kepada para jamaah, yang saya banyak sebelumnya juga ya saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah mempercayakan pendaftaran umroh Bapak Ibu kepada tentunya Asafitur. Jadi Bapak Ibu, saya akan informasikan mengenai teknis pemberangkatan pada saat pandemi. Cerita sedikit bahwa umroh ini Bu terakhir ditutup waktu itu bulan Februari 2000 berapa Bu? 2020 ya. Jadi waktu itu COVID ya baru datang, jadi jamaah-jamaah kita juga sama waktu itu terkendala. Ada yang sudah sampai bandara balik lagi, ada yang juga sudah manasik sebelumnya juga belum berangkat ya. Sampai saat ini Bapak Ibu, jamaah kita yang berangkat dari Lampung, dari Asafitur sendiri yang belum berangkat dan sudah mendaftar itu sudah 700 orang belum berangkat. Kenapa? Ya karena memang COVID. Terus yang kedua, batas usianya, mereka ada yang di bawah 18 tahun, ada juga yang di atas 60 tahun. Nah, kami kemarin sudah informasikan ke beberapa jamaah yang umurnya di bawah 50 tahun ke bawah ternyata nggak banyak. Ya ada beberapa yang mau berangkat, ada juga yang nanti nunggu normal. Kalau yang pengen berangkat itu karena yang nggak berangkat walaupun umurnya di bawah 50, mereka tuh berangkatnya bareng orang tuanya. Jadi anaknya umur 40, 35, ibunya umurnya sudah 65. Jadi nggak mungkin ibunya juga mau ditinggal karena memang itu adalah kesempatan satu-satunya mungkin buat mereka itu untuk berumroh bersama orang tuanya. Jadi kapan lagi bisa umroh bareng orang tuanya? Maka mereka nunggu waktu yang pas. Nah, jadi Bapak Ibu, kita sudah jadwalkan kemarin itu umroh ya harusnya berangkat di tanggal 20, 21 ya. Karena dihitung kenapa harus tanggal 18 Bapak Ibu, jadi di tanggal 19 itu Bapak Ibu harus wajib swab ya, itu di Jakarta pagi harinya. Ya, jadi saya mau cerita sedikit ya, untuk itinerary perjalanannya sudah dibaca ya, oke ya.
Ada satu yang terjadi perjalanan, boleh saya minta, Bu Endang? Nah, sekali lagi ya, kita berencana ya kemarin ya, bahkan manasik pun ya sudah kita sudah kita booking ya tempatnya. Ya mau nggak mau karena memang di sananya ditunda, manasik tetap harus berjalan karena semuanya sudah kita booking ya, termasuk tiket ya. Kalau misalkan tiket bisa di reschedule. Nah, jadi Bapak Ibu, ini kita mudah-mudahan ya, kalau yang pertama itu umrohnya waktu itu dibuka kurang lebih sampai 1 tahun, ditutup sampai 1 tahun. Umroh yang kedua waktu itu pemerintah Saudi membuka, tapi waktu itu menutup kembali ya, itu di bulan Desember. Ternyata ditutupnya cuma sampai 2 minggu. Artinya Bapak Ibu, ini yang ketiganya ditutup juga mulai tanggal 3 Februari. Mudah-mudahan bisa seperti kayak kemarin ya, cuman waktu 2 minggu. Artinya kalau misalkan ini cuma ditutup 2 minggu Bapak Ibu, ada harapan kita tetap berangkat di tanggal 18 Februari 2021 ya. Dan itu pun kita juga harus melihat kebijakan dari maskapai, apakah memang maskapai ini on time mungkin bisa di tanggal yang sama, atau mungkin ada reschedule dari maskapai yang sudah kita booking. Karena kan kita nggak bisa menentukan jadwal maskapainya, tapi jadwalnya menentukan, misalkan pesawatnya menentukan tanggal keberangkatan ya, bukan kita. Tapi sebenarnya kalau tidak ditutup, insya Allah kita aman ya, kita ini. Karena Bapak Ibu, Asafitur itu, ini kantornya ya di sebelah sini. Ini sebelumnya pada saat sebelum pandemi itu kami memberangkatkan itu setiap bulan itu sampai dengan 3 kali 4 kali keberangkatan. 1 kali keberangkatan itu 45 orang dari Lampung. Artinya kita bisa memberangkatkan jamaah dari Lampung setiap bulan. Waktu kemarin itu kurang lebih 200 sampai 150 orang setiap bulan dari Lampung Bapak Ibu. Dan ini akan kita coba pemberangkatan perdana sebenarnya di tanggal 18 Februari ini pada saat pandemi. Baru mau berangkat, ternyata kita belum nge-share ke jamaah udah nge-share kepada tim-tim kita gitu. Gimana nih gitu ya. Ya karena sekarang memang teknologi ya itu sudah sangat ini sekali ya. Jadi untuk mencari informasi itu sangat mudah. Gitu. Nah, Bapak Ibu, kita bacakan untuk tes itinerary perjalanan ya, mudah-mudahan nanti akan kita buatkan kalaupun memang ada perubahan dan belum ada mungkin dibuka, kita akan informasikan secepatnya ya. Ataupun mungkin nanti Bapak Ibu kalaupun perlu surat yang terutama mungkin kepada bapak-bapak PNS atau yang polisi gitu kan, karena memang pengajuan cutinya memang harus ke Mabes ya Pak biasanya ya, itu perlu surat apa memang harus kami bantu, nanti kami bantu kalau misalkan sampai ada pengunduran gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, rencana keberangkatan kita adalah kalau misalkan insya Allah tidak ada halangan itu di tanggal 18 Februari 2021. Nah, di 18 Februari 2021 nih kita seharusnya pakai pakai Garuda untuk berangkat dari Jakarta ke Lampung. Dari Lampung ke Jakarta, ya. Nah, ini harusnya kita itu berangkat biasanya kalau misalkan ini habis zuhur sudah kumpul jam 1 sudah kumpul di Bandara Raden Intan ya. Jadi pada tanggal Kamis 18 Februari. Nah, ini sebenarnya sebelum tanggal 18 ini di tanggal 17 Bapak Ibu harus swab antigen itu. Karena domestik tetap harus pakai antigen ya. Jadi di tanggal 17-nya seharusnya nanti kita juga melakukan swab ya untuk penerbangan dari Lampung ke Jakarta, karena memang harus dimintain untuk antigen gitu ya. Nah, itu dari Lampungnya, jadi tetap antigen tetap diperlukan ya.
Ketika sampai dan sudah berkumpul jam 1 ya, kita kumpulin jamaah semuanya, itu kita lanjut penerbangan ke Soekarno-Hatta ya. Dan ini kita akan melakukan melakukan karantina ya di Jakarta. Itu kalau misalkan malam harinya, pagi harinya Bapak Ibu akan di swab ya. Jadi di swab pagi hari itu sekitar jam setengah 8 pagi. Artinya jamaah juga nggak boleh kecapean. Selama di karantina, Bapak Ibu nggak boleh ketemu siapa-siapa orang dari luar. Jadi tetap harus berada di dalam hotel, ya. Jadi harus ketemu, kalau sesama teman-temannya di lingkungan hotel boleh, tapi jangan sampai Bapak Ibu itu ketemu saudara atau ini yang baru mungkin aktivitas di luar terus ketemu sama Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu harus di swab pagi harinya. Kalau sore harinya itu hasil swabnya itu sudah keluar, itu kita akan terbang di tanggal 20. Tapi kalau misalkan sampai tanggal di 19 sore harinya nggak keluar, tanggal 20-nya baru keluar, maka kita akan berangkatnya di tanggal 21. Ya. Jadi itu untuk karantinanya, ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi karantinanya itu 2 malam di hotel. Bapak Ibu tidak boleh ketemu sama siapa-siapa, baik saudara ataupun siapapun kawan segala macam yang memang baru keluar dari mungkin ada aktivitas di luar hotel. Itu. Nah, sampai dengan mungkin di tanggal 20 itu, seandainya warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana wa aujabana bil haji wal umrah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Yoyon Suryono, karena kumisnya kok disisain di tengah itu. Biar saya dari tadi mikirin kumis Pak Yoyon itu, disengaja ada yang disisakan. Selanjutnya yang saya hormati Mbak Asih selaku komisaris. Yang saya hormati Akhirul Kiram Ustadz Salman Ahmad Al-Hafidh. Selanjutnya yang saya hormati pembawa acara Bu Endang yang masih cantik ya Bu ya. Bapak-bapak calon tamu Allah, insya Allah berangkat tanggal 18 ya, 18 Februari 2021. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Itu tehnya kok nganggur gitu. Silakan tehnya diminum. Ini karena masa pandemi, maka kita mematuhi himbauan protokol kesehatan. Salah satunya physical distancing, termasuk juga pakai masker. Cuman saya kalau lagi ngomong nggak bisa pakai masker, karena lama-kelamaan bau jigong. Saya khawatir keracunan jigong saya sendiri, makanya saya buka. Bapak Ibu juga jangan dipanteng terus maskernya, karena kadang naik kadang turun, karena kita butuh suplai oksigen yang benar. Apa vitamin yang bagus dikonsumsi yang cukup untuk travel umrah ini.
nanti dikasihnya yang bagus buat kita untuk pencegahan. Jangan kayak saya karena merasa muda nggak butuh vitamin. Akhirnya saya di sana kebanyakan batuk. Untung bukan zaman pandemi. Kalau zaman pandemi udah COVID itu. Untung bukan zaman pandemi. Kita butuh kesehatan. Baik, pada kesempatan kali ini enggak panjang manasiknya, disesuaikan saja. Ada 3 segmen. Segmen pertama adalah nasihat pendahuluan. Segmen kedua manasik pokok. Segmen ketiga baru uraian manasik. Fleksibel saja untuk uraiannya nanti, biar nggak kepanjangan. Segmen pertama yang hendak saya sampaikan motivasi awal. 1. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah yang satu dengan umrah berikutnya adalah penghapus dosa-dosa. Mudah-mudahan pulang umrah ini Bapak Ibu habis semua dosanya. Amin. Kira-kira kita ini banyak dosa enggak? Banyak. Banyak. Apalagi yang gemuk-gemuk. Banyak betul dosanya. Berarti yang paling nggak banyak dosa Mbak Asi aja ya. Mbak Asi paling cungkring di sini. Yang banyak dosa Mas Yoyon. Mas Yoyon paling gemuk. Kalian kan paling gemuk Mas Yoyon ya. Tapi jangan salah dulu, jangan-jangan yang cungkring lebih banyak lagi dosanya. Kurus bukan karena kurang makan, tapi karena keberatan dosa. Makanya cungkring badannya. Nah, mudah-mudahan dengan umroh ini Allah hapuskan semua dosa-dosa kita. Amin. Makanya umroh itu boleh sering. Kalau haji yang nggak boleh. Al-hajju marratan, faman zada fahuwa tatawwu'. Haji itu cuma sekali. Barang siapa yang pengen berangkat lagi, itu cuma sunnah saja. Makanya Bapak Ibu nggak perlu belagak sering-sering haji. Lebih baik ganti umroh saja. Itu pun kalau bisa berangkat. Kalau nggak bisa, pasrahkan pada Allah. Karena begini, di zaman kemarin kita dilarang umrah beberapa bulan belakangan, banyak orang ngeluh kok nggak bisa umrah. Justru saya dapat bacaan bunyinya begini, bagus juga tuh. Orang kaya bolak-balik umrah dengan alasan rindu rumah Allah. Padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Justru kalau kita nggak bisa umrah, jangan ngeluh. Tak perlu menyalahkan siapapun. Saatnya kita berbagi. Nah, kalau bisa jangan kita terus yang umrah Bapak Ibu. Kasih ke pembantunya, asisten rumah tangganya. Kasih ke guru ngaji anak-anaknya. Ya Ustaz ya. Subhanallah. Belum umrah kan? Subhanallah. Kasih ke guru ngaji anak-anak, luar biasa itu. Kasih ke kerabat yang belum berangkat umroh, nilainya sungguh luar biasa. Nah, di masa pandemi ini juga saya ingin ingatkan, jangan lupa berbagi. Jangan cuma mikir umroh saja. Karena kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar, itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Karena ada di masa pandemi ini orang yang hari itu dia bekerja, hari itu dia dapat upah, hari itu juga habis dimakan. Dan akhirnya dia dirumahkan. Dari mana dia mendapatkan penghasilan? Makanya gara-gara stay at home, ini orang pintar bahasa Inggris semua kan. Diam di rumah, stay at home. Sekolah dari rumah, homeschooling. Kerja dari rumah, home working. Yang kasihan buruh hari yang dirumahkan. Bahasa Inggrisnya home pimpa, alaihum gambre. Nah, ini kita berbagi. Jangan lupa, di masa pandemi ini jangan banyakkan ngeluh. Saatnya yang bergaji berbagi. Jangan cuma menumpuk rezeki. Mari kita semua berusaha selalu peduli. Insya Allah. Itu fadilah pertama umrah, menghapuskan dosa-dosa.
Yang kedua, jangan takut berangkat ke tanah suci, karena banyak yang takut, Pak. Tanah suci itu bukan yaumul jaza, bukan hari pembalasan, bukan yaumuddin. Jadi tanah suci itu kita beribadah, jadi tamu Allah. Cuman saya perlu ingatkan dikit, karena itu rumah Allah, Baitullah. Kalau kita bertamu ke rumah orang, enggak sopan, kurang ajar, sombong, takabur, maka wajar kalau Allah kasih peringatan. Wajar. Ngebatin aja kita, semua orang pilek, gua enggak. Langsung ditegur oleh Allah, kasih pilek. Kita merasa banyak duit, kecopetan. Itu bukan hukuman, sekedar teguran. Karena Allah sayang sama kita. Allah ingin haji dan umrah kita itu bersih banget. Karena saya ini pengalaman Bapak Ibu ngebimbing jamaah haji, tidak pernah sakit sama sekali. Enggak pernah sakit. Ya kalau haji nggak sakit itu nggak wajar, Pak. Kalau umrah nggak sakit wajar kan sebentar. Ini haji sama perjalanan 42 hari nggak sakit. Udah nggak sakit, demam tidak, flu tidak, batuk tidak, gitu. Ini makan orang batuk, dia tidak. Tepuk dada dia. Cuman gua yang nggak sakit, tepuk dada. Kita nunggu saja. Kok nggak sakit-sakit ya? Biasanya orang habis takabur, besoknya langsung sakit. Nggak sakit juga. Di padang Arafah Bapak Ibu lagi wukuf, orang kan lagi nangis nih, lagi nangis beri dengan air mata, ingat dosa lah ya, ingat dosa-dosa. Dia tepuk dada, cuman gua yang nggak sakit. Kita dulu nggak sakit, sampai pulang haji nggak sakit. Begitu di Islamic Center Raja Basa dijemput keluarga, dia jalan paling depan sampai tepuk dada, cuman gua yang nggak sakit, yang lain sakit. Panggil, jangan ya ngambil barang temuan, termasuk juga wala jidal, tidak boleh berbantah-bantahan, apalagi berkelahi. 2. Dilarang mencukur rambut sebelum tahallul. Dilarang mencukur rambut sebelum tahallul. Kalau bisa Bapak Ibu antisipasi semua, nggak usah nyebut-nyebut bulu hidung. Nanti sambil di bis nyupil-nyupil tuh nyebut bulu hidung. Walaupun ulama masih khilafiyah tentang perkara bulu hidung, tapi semua bulu hindari. Sebelum tahallul, ya, sebelum tahallul. Selanjutnya memotong kuku sebelum tahallul juga dilarang. Termasuk menggigitin kuku sebelum tahallul dilarang. Selanjutnya memakan daging hasil buruan. Ya, karena zaman dulu kan banyak hewan buruan di sana. Memakan daging hewan buruan nggak boleh. Selanjutnya membunuh hewan buruan juga nggak boleh. Makannya nggak boleh. Bunuhnya juga nggak boleh. Kalau kambing kan bukan hewan buruan, disajiin daging kambing ya apa makan. Hewan buruan tidak boleh. Selanjutnya dilarang memakai gamis bagi laki-laki. Gamis itu kemeja panjang ya, pakai baju maksudnya. Dilarang pakai baju, dilarang pakai sorban, dilarang pakai celana bagi laki-laki. Kemudian yang berjahit maksudnya, dilarang pakai peci, dilarang pakai sepatu, dan dilarang pakai wewangian. Berlaku buat semuanya. Dilarang memakai wangi-wangian. Tapi fatwa MUI Pak, sabun itu wangi kan? Sabun tidak dianggap wangi-wangian walaupun dia wangi. Seandainya di kamar mandi pakai sabun atau pakai hand sanitizer yang wangi, dia tidak dianggap wangi-wangian. Kalau salah, MUI yang salah, kita nggak salah. Mereka yang fatwakan. Makanya hukum ini gini, kalau sudah dipatwakan MUI ikut aja.